Yesus baik. Yes, yes, yes. Sekarang hari apa ya, Bang? Sekarang tuh hari Minggu, Kak. Oh, hari Minggu. Iya. Hari Minggu biasanya kita ngapain, Bang? Biasanya tuh kita tuh sekolah Minggu, Kak. Sekolah Minggu. Oke, adik-adik, mari kita bangkit berdiri untuk memuji Tuhan. Kita bernyanyi lagu yang berjudul Kami bersyukur, Kak. Kami Bersyukur. Musik. Kami bersyukur kepada Tuhan dan memuji namanya. Oh, Allah baik. Kami bersyukur kepada Tuhan serta memuji namanya. Oh, Allah dahsyat, dahsyat. Dia selalu ada dalam hidup kita. Dia selalu memberikan berkah karena Dia mengasihi kita. Dialah penjaga kita. Dialah penolong kita. Dialah pemimpin kita. Dia selalu ada dalam hidup kita. Dia selalu memberikan berkah karena Dia mengasihi kita. Dialah penjaga kita. Dialah penolong kita. Dialah pemimpin kita. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami mau memulai ibadah kami bersama adik-adik sekolah minggu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menyertai setiap hati kami, agar kami dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita kembali bangkit berdiri, kita angkat pujian, kita menyanyikan lagu Adalah sukacita, Kak. musik. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, memuji Tuhan, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, memuji Tuhan, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik, sekarang kita akan membacakan hukum Taurat yang ke-6. Mari kita buka buku katekismus kita dan membukanya di hukum Taurat ke-6. Hukum Taurat yang ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Adik-adik, sekarang kita akan membaca ayat hafalan kita yang tertulis di Kejadian 12 ayat yang kedua. Mari kita buka Alkitabnya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Demikian bunyi firman Tuhan.
Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian yang berjudul Segala puji syukur Kak. Musik. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Shalom adik-adik, hari ini kita akan membaca firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan kasih karunia-Mu. Hingga pada hari ini Engkau masih memberkati kami ya Bapa. Bapa, kami akan membaca dari firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami sehingga kami dapat paham dan mengerti tentang firman-Mu. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ayo di rumah dibuka ya Alkitabnya. Nah, kalau sudah ketemu, kakak bakal bacain ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, adik-adik, mengucap syukur itu ada 3. Yang pertama itu adalah orang yang bersungguh-sungguh mengucap syukur. Yang kedua itu adalah orang yang mengucap syukur tapi tidak bersungguh-sungguh. Dan yang ketiga adalah orang yang tidak tahu cara mengucap syukur. Semoga kita semua ada di poin pertama ya, orang-orang yang benar-benar mengucap syukur. Kenapa ya kita harus mengucap syukur? Karena Tuhan mengkehendaki kita supaya kita anak-anaknya mengucap syukur dalam segala hal. Maupun disuka maupun diduka, disenang ataupun sedih. Jadi di dalam segala kondisi kita harus mengucap syukur. Terus kenapa juga ya kita harus mengucap syukur? Karena kita adalah orang yang dipilih Tuhan, karena kita telah dipilih menjadi orang Kristen, kita telah dibaptis, jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur, karena kita adalah pewaris kerajaan Allah. Nah, mengucap syukur itu nggak selalu harus dikatakan, tapi juga bisa lewat tindakan. Nah, tindakan apa aja yang menunjukkan bahwa kita mengucap syukur? Yang pertama adalah bersikap, bertingkah laku, dan bertutur kata sesuai apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi kita bersikap atau bertingkah laku sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Yang kedua, dengar-dengaran. Dengar-dengaran kepada siapa? Kita dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Jadi kalau Tuhan bilang kita nggak boleh melakukan sesuatu, kita nggak boleh ngelakuin sesuatu itu, oke? Terus, yang ketiga adalah tidak marah-marah atau tidak bersungut-sungut. Dan disiplin. Kenapa disiplin? Disiplin itu artinya menghargai waktu. Kalau menghargai waktu, berarti kita bersyukur sama Tuhan masih dikasih waktu. Kalau kita bersyukur sama waktu yang telah dikasih Tuhan, berarti kita nggak akan menyia-nyiakan waktu itu. Jadi, orang yang bersyukur pasti menghargai waktunya. Nah, dampak apa sih yang kita dapat kalau kita nggak bersyukur? Yang pertama adalah curang. Curang, kenapa ya bisa curang? Masuk dalam kategori kalau kita nggak bersyukur. Nah, Tuhan itu kasih talenta ke kita. Tuhan mau kita menggunakan talenta kita dengan baik. Tapi kita malah nggak percaya diri. Kita malah melihat orang lain, kita mencontek orang lain, kita meniru orang lain. Artinya kan kita nggak bersyukur sama talenta yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Karena sukacita yang paling besar adalah saat kita bersyukur bahwa kita adalah milik Tuhan. Jadi kalau adik-adik bersukacita, adik-adik harus sangat-sangat bersukacita karena kita adalah milik Tuhan. Nah, mengapa demikian? Kenapa ya kita harus melakukan hal-hal yang tadi kakak sebutin? Karena agar setiap orang yang melihat kita, agar orang-orang yang mendengar perbuatan kita atau mendengar apa segala sesuatu yang keluar dari mulut kita menjadi positif.
dan ikut memuji nama Tuhan. Jadi mulai sekarang kalau kita bersyukur, kita nggak boleh pakai syarat. Jadi kita harus bersyukur tanpa syarat. Kita nggak boleh senang dulu baru bersyukur, nggak boleh harus dikasih ini dulu baru bersyukur. Oke, mulai sekarang segala sesuatu yang dikasih Tuhan kita harus bersyukur. Oke. Demikian firman Tuhan hari ini. Sebelum kita berdoa, kakak punya lagu nih. Ayo kita nyanyi bareng-bareng sama Kak Ervina sama Bang Noris ya. Music. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya penuh pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Sekali lagi ya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya penuh pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, kami telah membaca firman-Mu, kiranya firman-Mu dapat menetap di hati kami dan kami bisa melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami juga telah menyelesaikan ibadah ini, kiranya Engkau memberkati kami dimanapun kami berada. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.